Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada kesempatan kali ini, Kak Furkon akan membahas materi matematika wajib kelas 10 yaitu fungsi inverse. Pada video ini akan terbahas bab yang pertama yaitu menentukan inverse suatu fungsi. Silahkan teman-teman simak materinya dan jangan lupa menyiapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal yang penting dalam video ini. Oke. Jadi materi kita di video kali ini itu adalah fungsi inverse. Ini merupakan matematika wajib kelas 10 ya teman-teman materinya. Oke, kita tulis dulu. Kita akan membahas apa fungsi inverse. Jadi bagaimana sih caranya kita menentukan apa inverse dari suatu fungsi, itu langkah-langkahnya seperti apa? Nah, seperti ini. Pertama-tama Kak Furkon akan menjelaskan sebuah ilustrasi katakanlah. Di sini akan ada dua kondisi ya teman-teman. Katakanlah ini ada kondisi A, kemudian di sini ada kondisi B. Seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita menghubungkan A dan B ini dengan suatu fungsi ya teman-teman. Jadi ini katakanlah ini Kak Furkon buat seperti sebuah himpunan ya teman-teman. Sebuah himpunan yang akan dipetakan dari A ke B dan dari B ke A. Misalkan di sini Kak Furkon tuliskan di sini A kecil, oke. Kemudian di sini ditulis B kecil, katakanlah. Lah, jadi kalau kita akan memasangkan dari himpunan A ke himpunan B, maka ini bisa menjadi suatu fungsi ya, teman-teman. Jadi kalau A dipasangkan ke B, maka bisa ditulis FA sama dengan B, seperti itu ya teman-teman. Sebaliknya juga kalau B ke A itu juga akan menghasilkan suatu fungsi tetapi dinamakan fungsi inverse atau F pangkat min 1 nanti lambangnya. Nah ini kalau dari A ke B itu bisa ditulis FA sama dengan B. Tetapi kalau D dari kita pasangkan dari B ke A, maka F inverse katakanlah B itu sama dengan A. Nah, seperti ini. Ini adalah sebuah ilustrasi yang menggambarkan bagaimana sih caranya kita menentukan inverse suatu fungsi. Inverse itu artinya kebalikan suatu fungsi. Oke. Jadi kita tulis saja bagaimana sih caranya menentukan inverse suatu fungsi. Nah, jadi kita tuliskan ya, inverse itu artinya adalah kebalikan suatu fungsi. Nah, itu adalah pengertian dari inverse seperti itu. Oke. Sehingga kita butuh sebuah langkah-langkah. Nah, ini aku akan tuliskan langkah ya kan, langkah bagaimana sih caranya kita menentukan inverse suatu fungsi. Ini langkah-langkahnya. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita misalkan aja Y sama dengan Fx. Nah, kita misalkan aja ya. Oke, langkah yang pertama adalah kita misalkan, kita tuliskan di sini ya. Kita misalkan Y itu sama dengan Fx. Jadi suatu fungsinya teman-teman bisa misalkan sama dengan Y gitu aja intinya. Kemudian langkah yang kedua itu adalah nyatakan X dalam Y. Nah, ini penting ya teman-teman. Nyatakan X dalam Y. Oke, kita tuliskan seperti ini. Nyatakan X dalam Y. Kemudian langkah yang terakhir tentunya ya. Langkah yang terakhir adalah kita ganti aja. Ganti X dengan F inverse X. Nah, kita tuliskan dulu ya. Ganti X dengan atau ganti X jadi F inverse X. Oke. F inverse X dan Y jadi X. Nah, seperti itu. Dan Y, dan Y itu jadi X. Seperti ini. Y jadi X. Nah, seperti ini. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Oke, untuk lebih jelasnya ini Kak Furkon punya. Kita coba aja beberapa contoh ya. Kita bahas insya Allah 2 soal ya kan. Teman-teman bisa perhatikan dan teman-teman bisa catat ya di buku tulisnya supaya teman-teman bisa memahaminya secara mudah ya teman-teman. Oke. Dan tidak lupa. Oke. Contoh yang pertama, ini Kak Furkon tuliskan seperti ini. Oke, jadi ini yang pertama, ini misalkan ada sebuah fungsi, kita misalkan aja ada fx,
ada fx itu sama dengan katakanlah 5x dikurangi 10. Tentukan inverse dari fungsi f atau f inverse x. Nah, tentukan f inverse x. F inverse x ya. F pangkat min 1x kalau ditulis seperti ini. F min 1x seperti ini. Oke, kita berpedoman pada 3 langkah ini. Jadi di situ sudah ada fx. Jadi teman-teman tinggal misalkan aja y-nya itu fx itu. Y-nya adalah si fx ini. Fx-nya apa Kak? Nah, ini 5x min 10. Oke, jadi kita tuliskan y sama dengan 5x min 10. Nah, ini langkah 1 teman-teman. Bisa dipahami? Oke. Kemudian langkah 2, nyatakan x dalam y. Oke, berarti kita jadikan bentuk ini menjadi x sama dengan sesuatu. Jadi nanti y plus 10, nah kita pindah ruas saja ya teman-teman. Jadi sama dengan 5x. Otomatis kalau 5x sama dengan y plus 10 berarti x-nya sama dengan berapa? Ya tinggal bagi aja. Ya bagi, jadi y ditambah 10 dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 5. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kemudian langkah yang terakhir itu adalah ganti x menjadi f inverse x dan y jadi x. Oke, jadi nanti x-nya kita ganti ya. Itu kan ada x, jadi kita ganti f inverse x. Lah kemudian y-nya ganti apa Kak? Y-nya ganti x, seperti itu. Jadi ini kita tuliskan y-nya kita ganti x. X ditambah dengan berapa? 10 dibagi dengan 5. Nah, seperti ini. Oke. Lah, ini adalah x plus 10 dibagi 5 ini adalah sebuah inverse dari fungsi fx yaitu 5x min 10. Oke, bisa dipahami? Gampang ya. Pokoknya ada 3 langkah ini. Teman-teman harus memahaminya dan kalau bisa dihafal ya langkahnya ini. Jadi kalau ada soal langsung. Oke. Lanjut kita ke contoh yang kedua. Ini contohnya agak ada sedikit itu ya. Ini kita coba contoh yang agak sedikit rumit. Jadi misalkan ada ini Kak Furqan punya fx sama dengan ini misalkan aja di sini x dikurangi 4 dibagi dengan katakanlah di sini 3x dikurangi 6. Nah, seperti ini. Oke. Ini inverse-nya apa? Nah, tentukan f inverse dari x. Nah, f inverse x lah katakanlah f pangkat min 1 tulisannya ya, teman-teman. F inverse x. Nah, seperti ini. Sama aja, teman-teman. Jadi di situ kan apa fx-nya sudah ada, jadi itu kita misalkan sebagai y. Nah, seperti itu. Yang pertama tadi misalkan y sama dengan fx. Nah, berarti nanti kita tuliskan ya sebagai ini y sama dengan y sama dengan itu. Kita tuliskan lagi jadi x dikurangi 4 dibagi dengan apa? 3x dikurangi apa? Dikurangi 6. Kemudian setelah itu kan kita butuh x sama dengan sesuatu. Berarti kita kali silang dulu. Nah, ini y kita kalikan dengan apa? Kita kalikan dengan 3x min 6. Sama dengan apa? Ya itu x dikurangi 4. Oke, bisa dipahami ya? Kemudian ini kita pelangi dulu ya kan, y kali 3x dan y kali min 6. Kita kali berarti ini kita peroleh 3xy, oke. Dikurangi dengan y kali 6 kan berarti min 6y. Sama dengan tetap ya x dikurangi 4. Nah, kemudian teman-teman cari yang mengandung x. Nah, karena kita mau menjadikan x sama dengan sesuatu, otomatis yang mengandung x itu harus dikelompokkan menjadi 1. Jadi kita tuliskan seperti ini 3xy dikurangi x sama dengan ini pindah ke kanan jadi 6y min 4. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Kemudian langkah selanjutnya ini kita x-nya kita keluarin aja karena kita nyari x sama dengan sesuatu, oke. Jadi ini 3y, nah ini dikeluarin berarti tinggal min 1 kan. Min 1 sama dengan apa? Sama dengan 6y min 4. Ini. Oke, bisa dipahami ya? Lanjut. Berarti kalau ini bentuk ini kita bisa tuliskan ya x sama dengan kita bisa tuliskan ya x sama dengan apa? 6y dikurangi dengan apa? Dikurangi 4 dibagi dengan apa? 3y dikurangi 1. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah nemu ya, teman-teman. Nah, langkah yang terakhir adalah ganti x dengan f inverse x. Oke, kita ganti. Dan y dengan x. Nah, sudah ketemu. F inverse x sama dengan yuk berapa? Gampang. Jadi nanti 6x dikurangi dengan 4 dibagi dengan kita ganti x ya. 3x ini dikurangi dengan
1 seperti ini. Nah, ini kita sudah dapat. Ini adalah f inverse x dari soal yang kita kerjakan tadi. Gampang ya. Pokoknya 3 langkah itu harus kalian kuasai dan aljabarnya harus dimatangkan ya teman-teman. Ini kan sudah belajar aljabar dari dari jenjang SMP ya. Jadi insya Allah tidak ada masalah. Oke. Nah, tapi di sini kamu kan punya cara yang lebih simpel ya teman-teman. Khusus untuk kasus fungsinya berbentuk pecahan seperti ini, itu ada cara lainnya teman-teman. Ada cara lain yang sedikit lebih simpel. Jadi misalkan teman-teman punya suatu fx sama dengan, ini tak simbolkan aja, katakanlah ax ditambah dengan b dibagi cx ditambah dengan d. Seperti ini teman-teman. Maka f inverse x sama dengan kita tinggal mengganti kita tinggal menukar tempat antara a dan d aja, kemudian ditambahin negatif. Jadi maka f inverse x kalau bentuknya kayak gini, kita bisa tuliskan sebagai kita tukar d sama a nya kemudian ditambahin negatif. Jadi min dx, seperti itu. B sama c nya tetap ditambah b dibagi dengan seperti ini cx min a. A-nya kan dipindah ke sana tapi di min. Lah, seperti ini. Ini sangat simpel sekali, jadi insya Allah hanya 1 baris. Tadi kan berbaris-baris ya. Oke, kita kotak dulu. Ini adalah cara lainnya. Jadi kalau soalnya ABC-an mending pakai ini. Tetapi kalau soalnya esai itu jangan sekali-kali pakai ini. Soalnya tidak semua pengajar mau ya kan. Cara-cara yang instan ini ya kan. Tetap kita harus memahami konsepnya tadi. Kita harus paham mencari inverse dengan 3 langkah tadi, konsepnya lah istilahnya. Oke, kita coba soal ini. Fx kan sama dengan x min 4 dibagi 3x min 6, berarti kan a nya 1 gitu ya, b nya min 4, c nya 3, d nya min 6. Jadi di sini kita tinggal nukar aja min 6 taruh ke sana tapi ditambahin min, otomatis kan jadinya min. Oke ya, min berarti jadinya plus otomatis ya. Min 6 pindah ke sana tambahin min berarti 6x di sini. Lah min 4 sama 3 nya tetap. Nah, ini min 4, 3x nya juga tetap 3x. 3x kan. Nah, di situ ada 1, pindah ke sana tapi tambahin min, min 1. Sudah ketemu ya kan. Cukup 1 baris saja sudah ketemu. Ini. Nah, ini sama bukan, kita cek. Sama ternyata ya. Jadi itu sedikit materi dari Kak Furqon tentang fungsi inverse. Insya Allah akan dilanjut bab selanjutnya tentang inverse fungsi yang komposisi ya teman-teman. Ditunggu saja, tetap cek terus di channel ini. Semoga bermanfaat, sukses selalu bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.